Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk mengkaji pembahasan-pembahasan yang membahas tentang akidah serta syariat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara saya yang agak seksi. Okay. Jadi mohon maaf sekali yang biasanya full power ini kayaknya agak low, okay. Jadi langsung saja kita bahas tentang pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Lijan, karya dari Al-Fadhil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i ala risalah fi dzalika li ba'dhin nasihin nafa'allahu bihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa ammal arba'atul lawati finnar famra'atun badiyatul lisan ala zawjiha in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu. Okay. Kalau minggu-minggu kemarin kita membahas tentang perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori perempuan yang selamat, perempuan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dengan kebaikan akhlaknya, dengan kebaikan lisannya, dengan kebaikan hatinya serta kebaikan perangainya. Maka sekarang kita membahas tentang kebalikan dari 4 golongan perempuan tersebut. Jadi kalau kita lihat semua yang dibahas oleh Nabi Muhammad ini, selamat atau tidak selamatnya seseorang itu selalu bergantung dengan hatinya, bergantung dengan pikirannya, dan bergantung dengan anggota tubuhnya. Jadi syariat Rasulullah SAW ini selalu mengatur tentang semua yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita sebagai seorang manusia. Harta paling berharga atau sesuatu yang paling berharga pada diri kita adalah hati kita atau roh kita. Dan ini juga makanya selalu kaitannya antara jasad, amaliyah jasad dengan amaliyah roh itu tidak bisa terlepas, tidak bisa tidak. Istilahnya kalau kita dari luarannya bagus, dalamnya juga harus bagus. Percuma kalau misalkan luarannya bagus tapi dalamnya ini tidak bagus. Istilahnya seseorang, makanya Rasulullah SAW mengatakan ala inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya dari setiap orang, setiap dari manusia ini di dalam dirinya itu ada segumpal daging. Idza salahat jasaduhu kullu. Kalau daging itu beres atau istilahnya sehat, maka yang lainnya juga akan sehat. Tapi kalau sudah yang satu ini tadi punya masalah atau bermasalah, punya penyakit, maka yang lainnya pun juga akan berpenyakit. Dan ini kaitannya seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, gumpalan daging yang ada di dalam diri kita itu adalah jantung atau hati ataupun jantung. Secara jasadiah, orang kalau misalkan jantungnya ada masalah atau hatinya punya masalah, maka seluruh anggota badannya itu juga bermasalah. Tidak mungkin dia sehat-sehat saja. Tidak mungkin, akan banyak perawatan-perawatan serta pengobatan-pengobatan yang harus diterima oleh orang tersebut. Nah, selain itu juga yang dimaksud oleh Nabi Muhammad hati di sini adalah roh. Jadi kalau seseorang itu rohnya itu bagus, cara berpikirnya bagus, sing diopeni itu adalah hatinya, maka yang lainnya pun juga akan keluar sesuatu yang bagus. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW setiap kali beliau berkaca, beliau mengatakan Allahumma kama
jasadi, ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki, menyehatkan, memperindah apa yang tampak di luar ini, maka perbaiki juga apa yang ada di dalam hati saya. Keluarkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, hilangkan ya Allah segala sesuatu yang bisa merusak setiap perkara. Orang kalau hatinya sudah sakit, hatinya penuh kebencian, hatinya penuh dengan perkara-perkara yang buruk, yang dilihat juga akan sesuatu yang buruk, yang dikatakan juga akan sesuatu yang buruk, yang didengar juga adalah sesuatu yang buruk. Makanya, dan terutama yang paling terlihat atau yang paling kentara untuk memperlihatkan isi hati seseorang itu adalah lisannya. Makanya Sayyidina Isa mengibaratkan ketika beliau menuangkan, tadi beliau punya ceret, dituangkan sesuatu di dalam gelas tersebut, katanya beliau, ini ceret, kalau isinya air, saya tuang yang keluar air. Kalau saya isi dengan susu, yang keluar juga susu. Saya isi sirup, yang keluar adalah sirup. Tak isi air comberan, yang keluar juga adalah isi comberan, air comberan. Makanya orang ketika kita mau tahu isi hati seseorang, cara paling gampangnya adalah ngobrol dengan orang tersebut. Ketok kabeh, kelihatan semuanya, kelihatan bagaimana cara dia memandang kita, cara dia memperlakukan kita. Kalau misalkan kita cuma say hello, sekedar lewat-lewat saja, nggak ngerti kita seperti apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi kalau sudah duduk, ngobrol bareng, bicara bareng, apalagi sering interaksi bersama-sama, di situ akan terlihat, oh orang ini ternyata mulutnya tajam, oh orang ini ternyata omongannya ndak baik, oh saya kalau deket sama dia sakit hati saya. Ada juga saya kalau duduk sama orang itu adem hati saya, gembira hati saya, nyenengkan orangnya. Ini apa? Ini pertanda apa yang ada di dalam hati mereka. Makanya di sini dikatakan summa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad setelah itu meneruskan, wa ammal arba'atul lawati finnar, sedangkan 4 golongan perempuan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ataupun kalau misalkan tidak selama-lamanya mereka di dalam neraka, mereka harus paling tidak mencicipi panasnya api neraka ketika mereka memasukkan dirinya di dalam 4 golongan yang 4 ini tadi. Wa ammal arba'atul lawati finnar famra'atun badiyatul lisan. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang punya lisan buruk, yang punya lisan keji, yang punya lisan tegaan, tego ngomongin orang, tega ngadu domba orang, tega mencemooh orang, tega menghinakan orang, badiyatul lisan, ditambah lagi hal itu, keburukan lisannya itu dipersembahkan, diperuntukkan ala zaujiha, kepada suaminya. Jadi omongan buruknya dia, perkataan buruknya dia, itu dia lakukan kepada suami tercintanya, yang katanya paling dicintai, yang katanya paling disayangi, yang katanya paling dihormati, tapi ternyata dapat porsi terbanyak hadiah dari jenengan, hadiah dari para istri-istri, hadiah dari para istri-istri berupa omelan-omelan, kecerewetan, omongan-omongan buruk, sindiran-sindiran buruk. Jadi tersirat ataupun tersurat. Tersirat itu gimana Kak? Yo nyindir seperti itu. Aku ngene lek gone omahe bapakku, nggak tahu tidur di tempat yang nggak enak. Saya dulu kalau sama abah saya selalu dibelikan baju yang bagus. Saya dulu sama orang tua saya dikasih kendaraan-kendaraan yang indah. Padahal suaminya belum mampu ngasih itu semuanya. Ini namanya nopo Bu?
nyindir gitu, sindiran nggih, sindiran. Dan sindiran itu tanpa kita sadari, tanpa kita ngerti, tanpa kita merasa, itu rasanya nusuk di dalam jantung mereka, itu perih sekali Bu nggih. Sama persis seperti ketika jenengan suaminya ngicipi masakan nggih, kok nggak enak toh nggih, enakan masakane ibuku, ternyata enakan masakannya kakakku, atau enakan masakan pembantu di rumahku nggih. Sakit loh mboten nggih, sakit nggih, sakit. Saya ditambahi lagi, wis ora usah dipangan pisan nggih. Ini tendok sini, piringnya sini, ditambahi. Jadi istilahnya omongan yang indah, belajar ngomong indah, belajar ngomong baik, belajar ngomong dengan cara-cara yang halus nggih, dengan cara-cara yang halus. Kita pikirkan, saya kalau diomongin seperti ini seneng apa enggak? Saya kalau kata-kata seperti ini ditujukan kepada saya, ini saya seneng apa enggak? Gembira apa enggak? Kalau enggak, dimpet Bu nggih. Kalau tidak, kalau kita enggak mau dapat kata-kata yang semacam itu, kita diem, jangan istilahnya jangan dimuntahkan, jangan dikeluarkan. Karena kalau sesuatu sudah dimuntahkan, sesuatu kalau sudah dikeluarkan, mau narik lagi itu sulit nggih. Mau narik balik untuk ngobati luka itu masih butuh waktu beberapa saat, masih butuh waktu istilahnya seperti itu. Makanya banyak kisah, saya pernah baca satu kisah ketika ada seorang anak punya temperamen yang istilahnya buruk seperti itu, sukanya marah-marah, sukanya itu ngomel-ngomel nggih. Maka sama ibunya atau sama orang tuanya itu setiap kali marah, setiap kali mau marah, dia disuruh pergi ke terasan rumahnya. Di situ ada pagar yang terbuat dari kayu, suruh ngambil paku ditancapkan, terus sampai penuh nggih. Setelah dia mampu mengontrol emosinya nggih, setelah itu dilatih lagi, setiap kamu marah, habis itu kamu bisa menahannya, cabut ini paku tersebut, dicabut, marah ditahan, dicabut, marah ditahan, dicabut, terus sampai habis nggih. Setelah itu ayahnya ini mengatakan, "Nak, kamu sekarang sudah jadi orang yang mampu ngontrol emosi, sudah bisa ngontrol perkataan, sudah tahu mana yang harusnya saya keluarkan dan mana yang seharusnya tidak saya keluarkan. Tapi lihat sekarang, berapa banyak luka yang kamu timbulkan akibat dari marahmu, akibat dari emosimu, akibat dari luapan sesuatu yang seharusnya bisa kamu tahan, tapi kamu memilih untuk mengeluarkannya, sehingga nyakitin ibumu, nyakitin ayahmu, nyakitin adik-adikmu, bahkan teman-temanmu. Ini luka ini tadi, gimana caranya menyembuhkannya? Gimana cara menyembuhkannya? Makanya masalah lisan ini, perempuan sama lisan ini kaitannya itu kan erat sekali. Dan kita seringkali membuat berbagai macam pembenaran atas hal tersebut. Perempuan itu sehari memang harus ngomel sekian ribu kata, Kak. Memang harus ngomong sekian ribu bahasa. Istilahnya harus keluar. Jadi dari lisan kita itu memang harus keluar. Tapi yang keluar ini kan, kita kan memang istilahnya perempuan itu memang kadang-kadang cara meluapkan emosinya adalah lewat lisannya. Ngomong tok wis seneng, gitu. Bicara aja sudah gembira. Saya pusing ini, saya butuh tempat curhat. Butuh tempat curhat. Curhat sekedar ngeluapkan aja sudah ada rasa lega di dalam hati. Dan memang sepertinya karakter perempuan itu seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kita meluapkan emosi, ketika kita curhat, yang kita curhatkan ini harus dengan kata-kata yang tidak baik. Kita bisa milih untuk curhat dengan cara yang baik atau curhat dengan cara yang tidak baik. Dan yang baik itu selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan berapa banyak Rasulullah itu mengingatkan,
Nanti itu di akhirat, di hari kiamat itu berapa banyak orang-orang yang cuman ngomong sepatah dua patah kata, tapi gara-gara perkataannya tersebut Allah Subhanahu wa taala harus memasukkan dia ke dalam neraka, mencicipi panasnya neraka itu minimal sekitar 500 tahun untuk satu ucapan, untuk satu perkataan. Nginep neng neraka 500 tahun. Sumbut napa boten? Pilih ngempet apa pilih ngetok nih? Pilih ngempet, Bu. Kita bayangkan satu omongan saya ini kalau nyakitin orang, apalagi kalau yang kita sakiti adalah hamba-hamba muslim yang lainnya, apalagi kalau yang kita sakitin ini saudara-saudara yang sama-sama kita ngaji bareng mereka, sholat bareng mereka, zikiran bareng mereka, hataman Al-Quran bareng mereka, tapi ternyata lisan kita seringkali menyakiti mereka. Katanya Nabi Muhammad, sungguh nyakitin hatinya seorang muslim, nyakitin, bikin pecah hatinya mereka, bikin mereka sakit hati, itu dosanya lebih buruk, dosanya lebih besar ketimbang menghancurkan 70 Ka'bah nih loh, Bu, dihancurkan 70 kali. Sama kita nyakiti hatinya satu orang muslim, itu dosanya lebih besar kita nyakiti hatinya orang muslim. Makanya di sini lisan, kalau kita mau ngomong, selalu kategorikan, selalu 3 hal yang kita pikirkan. Yang pertama untuk jaga keharmonisan, terutama sama keluarga kita, terutama sama suami kita. Yang pertama adalah jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong, sekecil apapun bohong tersebut. Sekecil apapun bohong tersebut. Pokoknya istilahnya berbohong. Berbohong itu apa sih, Kak? Berbohong itu adalah berbicara tidak sesuai fakta. Berbicara tidak sesuai fakta itu hapuskan langsung dari list perkataan kita. Baik bojone teko misalkan, "Mah, di kantong celana jeans saya kemarin yang tak pakai kerja itu ada uang loh kemarin itu, saya tidak tahu berapa. Di mana ini bajunya sekarang, di mana? Oh, tak cuci, Pak. Kamu nggak nemu uang?" Enggak. Dari omongan enggak ini tadi, ini kan kebohongan pertama. Itu nanti akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Enggak, Pak, enggak ada uangnya. Masa? Iya, ini tadi tak cuci, ini tadi tak cuci, wes tak rogoi, enggak ada uang sama sekali. 2 kali bisa. 2 kali sudah bohongnya. Tadi nanti nanya lagi, akhirnya terus seperti itu. Jadi mau itu istilahnya dusta kecil ataupun apalagi dusta besar, silakan semuanya. Lebih baik kita jujur-jujuran. Kalau kita membiasakan jujur di hadapan suami akan sangat percaya kepada kita. Nggak akan nanya, bahkan mungkin nantinya, kalau misalkan dilihat istilahnya di kantongnya ada uang 100.000, jangan balikkan, ada uang 200.000, jangan balikkan, ada uang 50.000, jangan balikkan, 5.000, jangan balikkan, dia tidak akan pernah nanya lagi. Istilahnya, berarti itu untuk kebohongan yang lebih besar, Kak, boten maksudnya. Jadi istilahnya itu nanti ke depannya apapun yang terjadi di rumah tangga ini, dia akan jujur sama jenengan akan jujur juga sama beliaunya. Jadi istilahnya kejujuran itu dibangun mulai dari sesuatu yang terkecil, mulai dari sesuatu yang paling remeh sekalipun, yang paling remeh sekalipun. Kamu kenapa? Kecuali kalau kita lihat, kalau misalkan kita tidak bohong, kalau misalkan kita tidak bohong itu akan jadi kebohongan itu kadang-kadang diperbolehkan. Kebohongan itu kadang-kadang diperbolehkan. Kalau kita melihat, jadi kebohongan yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama masih berada di dalam kategori islah. Islah itu apa? Yang kita cari adalah kebaikannya. Yang kita cari adalah kebaikannya. Maka di sini kebohongan itu diperbolehkan. Kayak misalkan gimana? Misalkan, ada seorang suami yang tidak terlalu harmonis sama ibunya sendiri atau sama ayahnya sendiri. Jadi ada istilahnya
Jadi ada seorang laki-laki yang hubungan antara dirinya dengan orang tuanya itu tidak terlalu baik. Jenengan pengen istilahnya pengen mendekatkan, pengen ngasih jalan untuk kebaikan di antara mereka. Misalkan jenengan booking reservasi di satu restoran, setelah itu ngomong ke ibu, Bu, jenengan diajak anaknya jenengan, putranya jenengan untuk makan-makan di restoran ini. Setelah itu jenengan ngomong sama, padahal kan suami padahal kan enggak nyuruh gitu. Suami enggak ada nyuruh hal tersebut. Setelah itu jenengan ngomong sama suami, ya sama ibu diajak makan-makan di tempat ini. Akhirnya dipertemukan, ngobrol berdua, makan-makan berdua. Nah, ini kan yang kita cari adalah kebaikannya. Nah, di situ kebohongan tidak apa-apa. Tapi selain hal-hal itu, kalau misalkan kita tidak jujur di dalam perkataan kita, itu akan mengikis kepercayaan siapapun orang yang bermuamalah dengan kita sedikit demi sedikit. Jadi makanya kalau masalah kebohongan itu hapuskan dari list perkataan kita. Lalu yang kedua perkataan yang harus sangat kita hindari adalah perkataan-perkataan yang menyakiti atau berpotensi untuk menyakiti. Jadi omongan buruk itu selalu buruk. Omongan tidak baik itu selalu tidak baik. Omongan baik itu selalu tidak baik. Hilangkan itu dari keluarga kita, hilangkan itu dari orang-orang terdekat kita. Jadi istilahnya benar sekali, sebelum ngomong dipikir dulu. Jangan ngomong dulu baru setelah itu mikir. Akhirnya getun, nyapu aku kok ngomong ngono, ngapain saya kok berbuat seperti itu, kenapa kok. Dan penyesalan itu di akhir mesti. Lek nang ngarep jenenge pendaftaran. Kalau di akhir itu baru penyesalan. Dan kalau sudah nyesel tidak ada gunanya. Kalau sudah nyesel tidak ada gunanya sama sekali. Setelah itu yang ketiga, lisan ini tadi kondisikan untuk selalu berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat. Tentang sesuatu yang bermanfaat. Nah, di situ kita akan mendapatkan sir dari lisan itu sendiri. Sir itu apa sih? Sir itu rahasia terbaik agar kita bisa mengkondisikan lisan kita ini selalu mengatakan sesuatu sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya panjang tapi cara mendapatkannya sulit, pembiasaannya lama. Tapi tidak ada yang namanya kata terlambat, tapi tidak ada yang namanya istilahnya aku kadung koyok ngene, kadung terkenal dengan istilahnya orang yang terkenal dengan lisannya yang buruk, terkenal dengan pendusta, terkenal dengan omongannya yang tidak baik dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah seperti itu, ditobati. Taubat, minta ampun sama Allah Ta'ala, dan minta ampun sama setiap orang yang pernah kita rasa kita nyakiti mereka. Diminta maaf, setelah itu yang jalin hubungan dan tidak diulangi lagi. Omongan-omongan yang seperti itu. Di golongan pertama adalah imra'atun badiyatul lisan. Jadi sampai di sini dikatakan punya lisan yang keji. Perempuan yang punya lisan yang keji. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada beberapa orang yang bertanya sama Nabi, ya Rasul, saya itu punya tetangga seorang perempuan, ahli ibadah. Siangnya dipakai untuk puasa, jadi setiap hari dia puasa, malamnya bangun malam terus, tapi lisannya itu tajam ya Rasul. Kalau ngomong satu kata per kata itu selalu nyakiti siapapun yang ada di sekitarnya. Katanya Nabi, hiya finnar, perempuan itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Bukan ahli surga, bukan ahli surga, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi badiyatul lisan ala zaujiha, sama orang lain aja ya. Jadi ngomong buruk sama orang lain itu dosanya sudah luar biasa besar, apalagi sama suami, apalagi sama suami.
Setelah itu in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha. Ditambah lagi dia adalah perempuan, kalau suaminya sedang bepergian dia tidak menjaga harga dirinya. Jadi kalau ada suaminya tok nutup aurat, kalau ada suaminya tok tidak ketemu sama laki-laki, kalau ada suaminya tok tidak teleponan sama laki-laki. Tapi begitu suaminya pergi, mantan-mantannya listnya tuh telepon siji-siji. Setelah itu interaksinya dengan lawan jenis ini tidak dijaga lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha. Kalau sudah suaminya pergi, jadi dia cuma jaga interaksinya dengan lawan jenis ini ketika ada suaminya saja. Tapi ketika suaminya pergi dia tidak menjaga hal tersebut. Wa in hadara adatuhu. Saya istilahnya pernah dengar salah satu ceramah dari guru saya Habib Umar bin Hafid. Jadi di negeri Hadramut saya beberapa kali menceritakan tentang satu negeri, satu daerah yang saya belum pernah melihat keindahan dari segi akhlak serta adab-adab yang terjaga. Warisannya Rasulullah SAW ini lebih daripada negeri Hadramut, lebih daripada Tarim, khususnya Tarim Hadramut, daerah yang dulu saya sempat belajar di situ itu. Saya belum pernah melihat ada satu negeri pun yang dijaga sama Allah Ta'ala dari berbagai macam maksiat selain lebih daripada negeri. Saya tidak pernah nemukan surat kabar di sana. Surat kabar tidak ada, koran tidak ada. Ketika saya tanya kok tidak ada surat kabar, kita kan ada berseliweran waktu itu, apalagi zaman itu. Kalau enggak pun berita, berita kok bisa di sini itu tidak ada surat kabar. Katanya mereka apa yang mau ditulis, apa yang mau ditulis, kemaksiatan tidak ada. Saya tidak pernah dengar ada perzinahan di sana, atau pencurian di tempat tersebut, ataupun pelecehan untuk perempuan, tidak ada sama sekali. Terjaga sekali. Bahkan pasarnya sekalipun, zamannya abahnya Habib Salim, Habib Abdullah Asyatiri, abahnya Habib Salim Asyatiri yang dikenal oleh ulama dunia itu dengan julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Habib Salim sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Abahnya beliau itu pernah mengatakan di pasarnya Tarim, di pasarnya negeri Hadramut itu tidak pernah kurang dari 100 orang wali. Tidak pernah kurang dari 100 orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada satu orang dari luar, orang ajam istilahnya, bukan orang asli situ. Ketika dengar ceramahnya Habib Abdullah ini, mosok sehebat itu, keindahan istilahnya, kemuliaannya orang-orang daerah Tarim itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia itu nunggu di depan pintu pasar. Dan pasarnya itu ada dua macam, Bu. Ada pasar suk rijal, ada suk nisa. Ada pasar laki-laki sendiri, pasar perempuan sendiri. Saya kira pasar perempuan itu yang jualan perempuan, ternyata mboten. Laki-laki yang jualan, tapi yang masuk pasar tersebut adalah konsumen perempuan, untuk jaga agar perempuan ini tidak perlu desak-desakan sama laki-laki. Sampai dijaga seperti itu. Akhirnya beliau ini, orang-orang luar itu tadi nuliskan, di pintu depan pasar ini, setiap ada orang masuk pasar ditulis, ki modelnya koyok wali, kayak gamis, pakai imamah, bawa tasbih kayak wali, ditulis wali 1. Dua orang lagi, ada lagi orang masuk dengan modelan yang lain, oh ini kayaknya ya wali nih, ditulis wali 2. Akhirnya yang ketiga, ada orang masuk pakai celana cuma 3/4, pakai kaos oblongan, kaos putih. Biasanya orang laki-laki biasa ndak udeng-udengan, ndak bawa tas. Katanya dia iki koyo itu tuh wali deh, diliwati. Pergi masuk orang tersebut, setelah masuk balik orangnya. Balik orangnya, setelah itu mengatakan uktub ana fir raqam asal.
wali. Nah, tulisan aku ki yo wali, tulisan aku di nomor yang ketiga katanya itu. Nah, setelah itu orang itu mengatakan kalau yang model kayak gini aja yo wali, berarti kabeh sak pasar ini tadi wali. Oke, akhirnya berhenti dia. Dan kalau saya jangan kalau melihat orang sana jualan, nanti pas ada pelanggan Al-Qur'annya ditaruh, nggak ada pelanggan dipakai ngaji, mau jualin pakai siwak, selesai transaksi pakai siwak. Jadi waktunya mereka dipakai antara ngaji, zikir, ini pasarnya. Makanya benar sekali kalau para ulama kita itu mengatakan pasarnya orang muslim itu seperti masjidnya kita. Karena apa? Karena hatinya masjid, apa yang harusnya ada di dalam masjid juga kita temukan di dalam pasarnya orang muslim. Tidak ada orang teriak-teriak, tidak ada orang istilahnya nawar-nawarkan barang, tidak ada sama sekali. Tenang kayak neng masjid, padahal pasar niku. Tidak ada oyo-oyoan istilahnya nyang-nyangan yang terlalu, itu tidak ada sama sekali. Bahkan seringkali kita belanja kalau tahu oh ini anak Darul Zahra ya, oh ini anak yang mondok di pondoknya Habib Umar ya, dikasih hadiah yang lain. Kita belanja apa ditambahi ini, belanja ini ditambahi ini, kadang-kadang disangoni Bu, kadang-kadang disangoni, seperti itu pasarnya. Jadi seakan-akan mereka itu kerja utamanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bekerja seperti itu, bekerja yo, yang sopir yo tadi sopir dagang yo, itu cuman kerja sambilannya mereka saja. Saya pernah dimarahi. Jadi pelanggan dimarahi sama sopir. Jadi saya waktu mau safar, mau pulang ke Indonesia, itu selama 1 bulanan di sana itu tak pakai untuk ziarah. Ke hubabah orang-orang tua-tua yang ada, yang ditokohkan di situ, ke ulama-ulama yang ada di sekitar situ, juga ke makom, ke makbaroh. Karena makomnya wali di sana itu luar biasa banyak sekali. Luar biasa banyak sekali. Bahkan ada satu kompleks pemakaman itu namanya Zambal. Ada seorang ulama yang mengatakan, yang istilahnya mimpi, di dalam mimpinya itu mengatakan di sini di Makbaroh Zambal ini tadi ada lebih dari 1 juta wali yang dikuburkan di situ. Jadi ada luar biasa indah. Nah, saya sama kakak Nismah itu sampai, jadi karena setiap hari kita nyewa mobil, punya nomornya, kontaknya sopir yang biasa, namanya Abdullah. Waktu itu kita ziarah sampai datang waktu duhur, sampai datang masuk waktu duhur. Begitu keluar dan agak telat istilahnya itu, kita keluarnya itu agak telat, sudah selesai adzan baru kita keluar. Ini sepanjang perjalanan ini kan kita ini istilahnya pelanggan yang bakalan bayarin uang sama si Abdullah ini tadi. Tapi kita sepanjang jalan diomelin gara-gara kalian saya ini sudah jaga selama lebih dari 20 tahun, ndak sholat berjamaah di masjid dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Gara-gara kalian saya ketinggalan, gara-gara kalian. Jadi kita dimarah-marahin. Jangan tumon kayak gitu. Sopir, ojek, Pak Grab, yang marah-marah kepada pelanggannya, wong takutnya untuk dapat rating dikit aja loh, takutnya luar biasa gitu. Pak Grab, ojek itu kalau misalkan kan Bu dikasih bintang 5 ya Bu ya, dikasih bintang 5 ya, nanti saya turun. Jadi ini benar sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ketika kamu menghamba kepada Allah Taala, dunia yang akan menghamba kepadamu. Dia tidak sungkan untuk marah-marah kepada pelanggan. Kenapa? Karena bukan karena pelanggan rezeki dia akan dialirkan, tapi yang ngasih rezeki dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu persis, aku kehilangan pelanggan ini tidak apa-apa, masih akan ada pelanggan. Dan malah istilahnya kitanya yang dimarah-marahin senang apa betul? Senangnya luar biasa saya. Ya Allah, masih ada manusia-manusia macam ini yang akan menahan azab-azabnya Allah Ta'ala, yang akan menahan bala-bala yang akan
akan menimpa kepada kita, yang akan istilahnya yang akan selalu membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho, senang, gembira. Kalau misalkan kita diselamatkan, pasti kita selamat karena orang-orang macam ini, bukan karena kita, tapi karena ketulusan orang-orang semacam ini, karena penghambaan dari orang-orang semacam ini, karena keindahan iman dari orang-orang semacam ini. Seperti itu ya, belum lagi yang lain-lain. Saya kalau sumpek-sumpek pengen pergi ke Zambal keluar dari pondok, ngadang mobil apa aja yang lewat, minta tolong ke Zambal, diantarkan, dibukakan pintunya, diturunkan, kadang-kadang disangoni, dikangani sekedar buat beli minum, buat beli makan, mobil apapun akan dan aman. Istilahnya kitanya bukan kalau neng Indonesia jenengan mobil mbok digawa neng ndi gitu. Apalagi kalau malam-malam, apalagi di sana aman, luar biasa aman. Itu. Jadi Habib Umar ini pernah mengatakan, kenapa sih kok Hadramut itu dijaga sama Allah Ta'ala? Kenapa kok Hadramut itu banyak mengeluarkan ulama-ulama yang luar biasa di dalam keimanan dan juga keilmuan mereka? Ternyata Habib Umar mengatakan, karena saya melihat kuncinya ada di dalam satu hal. Kenapa? Perempuan-perempuan di negeri ini adalah perempuan-perempuan yang selalu membiasakan lisannya itu selalu berzikir. Mereka istilahnya hari-harinya dipakai antara zikir, Al-Quran, pengajian, ilmu. Tidak pernah ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, tidak pernah muamalah dengan muamalah yang tidak baik dan lain sebagainya. Karena ibunya terjaga, anak-anaknya juga dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bedakan. Perempuan-perempuan di negeri kita kalau misalkan lagi nyusuin atau lagi hamil, ini nyusoni sama ngapain kira-kira? Pikiran nopo ngaji, delok TV, wae dangdutan jam yamene, wae iki jam yamene, sinetronnya jam segini. Enggak heran kalau anak-anak kita juga jadi anak-anak yang ahli HP, ahli TV, ahli bukan jadi dari ibunya, dari ibunya yang dijaga sama Allah Ta'ala, yang menjaga dari syariatnya Allah, yang menjaga dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dikaruniai dengan anak-anak yang juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lam tasun nafsaha wa in hadara adat. Setelah itu qala Umar bin Khattab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mamra'atan rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kulla syai'in tala'at alaihi syams. Sayyidina Umar pernah mengatakan, barang siapa yang ngangkat suaranya di hadapan suaminya, ngangkat suara di hadapan suaminya untuk marah-marah, maka semua yang ada di atas bumi ini tadi sedang melaknat kepada perempuan tersebut. Sedang melaknat kepada perempuan tersebut. Wa ra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik. Setelah itu golongan kedua, golongan perempuan ahli neraka kedua adalah perempuan-perempuan yang memaksa suaminya terhadap sesuatu yang dia tidak mampu untuk memenuhi sesuatu tersebut. Dipaksa untuk bikinkan rumah yang luar biasa indah, dipaksa untuk menyediakan fasilitas yang luar biasa tinggi, disuruh menyediakan menyekolahkan anak-anaknya harus di tempat-tempat yang luar biasa mahal dan lain sebagainya. Jadi istilahnya imra'atun tukallifu, jadi memaksa. Di sini yang bikin Allah Ta'ala murka adalah ketika perempuan-perempuan tersebut tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh suami kepada dirinya. Dan istilahnya setelah adanya usaha dari suami, setelah adanya usaha dari suami, kecuali kalau memang suaminya itu adalah orang-orang yang bukannya ndak mau kerja tapi males kerja, bukannya ndak mampu untuk memberikan fasilitas tapi ndak mau, itu lain lagi ceritanya. Istilahnya kalau misalkan ada seorang istri yang dapat suami
suami nggih luar biasa malesnya nggih, ndak mau kerja, ndak mau berusaha untuk bekerja nggih, ndak mau berusaha untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ini ndak pernah bisa terpenuhi, ndak bisa nyekolahkan anak-anaknya, ndak punya rumah, ndak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, ini perempuan punya pilihan untuk berada di dalam dua kondisi nggih. Yang pertama adalah bersabar atas hal tersebut nggih, dan sabar ini sabar itu Rasulullah mengatakan as-sabru jazaa'uhu al-jannah nggih. Orang sabar itu nggih endingnya itu pasti surga nggih. Jadi luar biasa, tapi beratnya juga luar biasa nggih. Luar biasa beratnya. Jadi sabar boleh nggih. Ndak sabar juga ndak boleh. Ndak sabar di sini maksudnya gimana? Nggih, memilih untuk berpisah dengan suami. Salah satu hal yang diizinkan oleh syariat, nggih. Salah satu hal yang diizinkan oleh syariat bagi perempuan untuk melepas nggih, melepas status pernikahannya dengan seorang laki-laki adalah ketika laki-lakinya nggih, ketika suaminya ndak mampu nggih, ndak mampu atau tidak mau memberikan nafkah-nafkah yang dohir bagi istri tersebut nggih. Nafkah dohir ini sak berapa? Nggih, sak berapa? Porsinya itu sak berapa? Rumah yang cukup untuk istilahnya kalau musim panas dia nggak kepanasan, kalau musim dingin dia ndak kedinginan. Ini yang namanya rumah nggih. Ini yang namanya rumah. Kalau masalah fasilitas yang lainnya ada kulkasnya opo enggak, ada AC-nya atau enggak, ada kipasnya atau enggak, luas atau tidak. Nah, itu bukan, itu di luar itu nggih. Tapi nafkah wajib bagi seorang laki-laki ketika mereka menikah dengan seorang perempuan adalah menyediakan rumah nggih, yang kalau musim panas enggak kepanasan, kalau musim dingin enggak kedinginan. Setelah itu pakaian, pakaian ini gimana? Pakaian musim panas dan pakaian musim dingin. Musim panas dia punya pakaian musim panas, musim dingin dia juga punya pakaian musim dingin. Sama makan, makan sehari kenyang. Nah, itu nafkah wajib bagi seorang istri. Ketika istri menuntut di atas itu, ketika istri menuntut di atas itu, nah ini yang dikatakan kalau jenengan diberikan yang lebih dari itu berarti kebaikan dari seorang suami. Kebaikan dari seorang suami. Kalau kita nuntut di atas itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi imra'atun tukallifu, perempuan yang memaksa suaminya untuk sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyediakan. Setelah ada usahanya dari laki-laki tersebut. Setelah ada usaha dari laki-laki tersebut. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan suami kita cuman mampu memberikan makanan seharga 20.000, jenengan jangan minta 30.000. Kalau suami mampunya memberikan kita baju seharga 200.000, jenengan jangan minta 300.000. Jangan minta di atas. Mampunya nyekolahkan anak dengan SPP seharga berapa tuh SPP sekolah nih? 200.000 misalkan. Jangan nyekolahkan anaknya di sekolahan yang SPP-nya 2 juta. Ngeluh niku laki-laki. Pusingnya luar biasa. Makanya latihan. Kita ini harus jadi orang-orang yang dengan ekonomi macam apapun, dengan ekonomi macam apapun yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah sifat ridho. Makanya ini termasuk salah satu rukunnya iman, ar-ridho, al-iman bi qadaillah wa qadarihi. Iman dengan qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada kita. Saya pengen satu cerita. Ada seorang laki-laki alim sekali. Ada seorang ulama. Ada seorang ulama yang ilmunya itu luar biasa banyak. Setelah itu juga dakwah ke berbagai macam tempat, tapi jomblo.
tidak punya istri, sampai usianya itu sekitar lebih dari 40 tahun itu belum menikah juga, sampai usianya 40 tahun itu bukannya tidak mau menikah, tapi belum datang jodohnya, istilahnya kan seperti itu. Istilahnya semua manusia punya takdirnya masing-masing, punya tulisan nasibnya masing-masing. Maka cukuplah kita fokus dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak perlu ngelihat takdirnya orang lain, tidak perlu ngelihat takdirnya orang lain. Teman misalkan jenengan punya anak, jenengan kan sudah usia mau mantu-mantu, misalkan anaknya koncoku kuwi umur 20 sudah mantu, anaknya temanku itu umur 25 sudah mantu, yang itu sudah punya cucu, yang itu tidak usah jenengan lihat, Bu. Fokus saja kita dengan urusannya kita, dengan takdirnya kita. Tidak perlu ngelihat takdirnya orang lain. Makanya di Instagram barang itu jenengan kurangin niku, follow artis-artis yang sukanya pamer-pamer itu jenengan kurangi. Kenapa? Karena itu berpotensi kita membandingkan hidup kita dengan hidupnya mereka. Rumahnya dia kok indah luar biasa kayak gitu ya. Rumahnya ada kolam renangnya, rumahnya ada ininya, mobilnya sekian banyak, anaknya disekolahkan di sini dan lain sebagainya. Ini yang paling gampang, yang paling berpotensi membuat kita yang melihat, karena mata ini jendelanya hati, mata ini jendelanya hati. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita itu asalnya pertamanya adalah dari apa yang kita pandang, mandang, delok, ngrungokne, habis itu dicerna, habis itu kita ngira-ngira, kenapa ya saya kok gini, kenapa ya saya kok gini, terus seperti itu. Nah, jadi ini tadi si ulama ini tadi yang jomblo ini tadi umurnya sudah 40, ulama padahal istilahnya orang alim. Rekenannya kalau kiai sekelas kiai ataupun habaib yang tersohor itu biasanya istrinya satu nopo lebih, bukan cuma satu gitu. Istilahnya umur 2, kadang-kadang yang saya lihat umur 18 tahun menikah, nanti umur 20 tahun menikah yang kedua, nanti umur 25 tahun menikah yang ketiga. Itu istilahnya ada beberapa yang saya temuin seperti itu, karena pilihannya banyak, karena ini kok ada orang alim umur 40 tahun lebih belum menikah. Bukannya ndak bisa menikah, mampu untuk menikah, tapi belum ketemu jodohnya. Mau nikah ndak jadi, mau nikah ndak jadi, terus seperti itu. Sampai beliau itu tahu-tahu pernah di salah satu doanya beliau, dan ini doa yang ndak patut untuk ditiru, kecuali untuk orang-orang sekelas orang-orang semacam ini. Beliau itu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau misalkan saya ini memang ndak punya jodoh di dunia, tolong kasih saya jodoh di akhirat, kasih saya jodoh di akhirat, dan tolong tunjukkan jodoh saya di akhirat itu nanti siapa, nanti siapa. Ini jangan jenengan ajarkan kalau punya anak-anak yang sudah usia nikah sedungone ngono ae, jangan. Di dunia tetap harus menikah untuk menyempurnakan agama, untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang-orang spesial seperti ini minta sama Allah Ta'ala seperti itu, ya Allah, kalau memang saya tidak punya jodoh di dunia, tolong kasih saya jodoh di akhirat dan tunjukkan jodoh saya tersebut siapa orangnya. Maka di dalam mimpinya itu ada suara yang mengatakan jodohmu adalah Fulanah binti Fulana binti Fulan al Fulani. Namanya calon istrimu di surga nanti adalah istilahnya misalkan namanya Fatimah binti Muhammad, rumahnya di sini, di kampung ini tinggalnya. Dikasih tahu. Kebetulan jadwal ngajinya atau jadwal atur dakwahnya dari ulama ini tadi sebentar lagi ke daerah tersebut. Misalkan di Tulungagung neng kampung Dalem misalkan. Datanglah akhirnya, datang ke Tulungagung nanya sama jamaah yang ada di situ, kenal nggak sama perempuan yang namanya ini, anaknya ini, bangsanya ini atau sukunya itu ini. Oh, nggak ada yang tahu.
Akhirnya beliau pergi lagi ke tempat yang lebih terpencil lagi, pergi ke tempat yang lebih terpencil lagi, nanya lagi, setelah pengajian nanya lagi, kalian kenal nggak sama perempuan namanya ini, putranya ini, bangsanya ini? Oh, ada salah satu yang mengatakan, saya tahu Pak Yai, saya tahu rumahnya itu di sana. Tapi kenapa Kiai kok nyari perempuan tersebut? Nggak dikatakan alasannya, nggak diceritakan. Nah, saya cuman pengen tahu aja perempuan seperti apa dia itu, kok sampai dikatakan, kok sampai Allah Ta'ala itu mengatakan dia adalah jodoh saya, tapi bukan jodoh di dunia, tapi jodoh di akhirat. Maka ditunjukkan, oh rumahnya di sana, rumahnya di sana, tapi dia itu orang yang nggak pernah bergaul sama siapapun, nggak duwe konco, nggak punya komunitas, nggak punya kumpulan, nggak pernah istilahnya bergaul dengan siapapun. Dia hanya bergaul dengan kambing-kambing yang dia miliki. Jadi kerjaannya itu ternak kambing. Diparani, akhirnya diparani sendirian. Jadi kiainya ini tadi pergi ke rumahnya perempuan itu sendirian. Dilihat sudah nyampe di rumahnya, ternyata rumahnya amat sangat sederhana, gubuk istilahnya. Jadi ada satu rumah di tengah hutan, di dalam gubuk tersebut didatangi, dan yang bikin laki-laki ini heran, yang bikin kiainya itu heran, di halaman rumahnya, di sekeliling rumahnya itu penuh dengan kambing-kambing, tapi kambing-kambingnya ini bergerombol juga dengan gerombolannya serigala. Jadi serigala sama domba jadi satu. Biasanya kayak gimana? Biasanya kan domba dimakan sama serigala. Serigala kalau ngelihat domba melek makan, domba ngelihat serigala pengen lari, pengen kabur. Tapi ini di satu tempat bahkan bermesraan. Maksudnya istilahnya serigalanya itu serawong sama si domba-domba ini tadi. Maka kiainya itu langsung mengatakan, subhanallah, masya Allah, kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak, kalau Allah Ta'ala sudah pengen ngasih rahmat spesial kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang istimewa, rahmatnya Allah Ta'ala turun begitu besar di tempat tersebut, sampai bikin hewan-hewan yang buas-buas itu bahkan tunduk, duduk, berdampingan dengan hewan-hewan semacam domba dan juga kambing. Ini persis seperti yang terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Salah satu cucunya Sayyidina Umar, dikatakan di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu domba sama serigala itu jalan bareng biasa. Makanya ketika ada seorang penggembala di tengah hutan itu melihat ada seekor serigala nerkam kambingnya dia, langsung yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qad mata amirul mukminin. Inna lillahi wa inna, oh berarti presiden saya sudah meninggal dunia. Presiden saya meninggal saat ini karena rahmat, karena dengan diambilnya ulama tersebut, dengan diambilnya wali tersebut, itu juga menandakan rahmatnya Allah Ta'ala di tempat tersebut tercabut. Makanya tidak pernah sama kiai sepuh sama kiai muda, itu tidak pernah sama rasanya. Ulama lama dengan ulama baru tidak pernah sama rasanya, rasa ilmunya, rasa ketenangan kita duduk sama mereka, rasa berkah yang kita dapat dari mereka tidak pernah sama. Jadi dilihat waktu itu domba-domba ini gabung serawung sama serigala-serigala. Serawung sama serigala-serigala. Akhirnya dia memberanikan diri datang, masuk ke sampai ke depan pintu gubuknya si perempuan tersebut, diketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dari dalam, ada suara perempuan yang mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmin indi babi. Setelah itu perempuan itu setelah jawab salamnya langsung mengatakan, pergi kamu wahai fulan bin fulan al fulani, pergi kamu dari pintu rumahku. Jadwal ketemunya kita bukan di dunia, tapi jadwal ketemunya kita adalah di akhirat. Nggak pakai ngomong, nggak pakai ngasih tahu, nggak pakai SMS, WA, DC atau voice note, sudah tahu duluan. Pergi kamu dari rumahku, jadwal ketemunya kita bukan di dunia tapi di akhirat.
Setelah itu laki-laki tersebut mengatakan, ya saya tahu kamu memang bukan jodoh saya di dunia, tapi kita akan berjodoh di akhirat. Saya cuma pengen tahu satu hal, satu perkara yang ingin saya tanyakan kepada dirimu. Apa itu? Apa itu wahai nopo manggilnya calon suamiku di surga. Istilahnya, wahai engkau, wahai laki-laki, apa yang ingin kamu tanyakan? Katanya perempuan tersebut, katanya laki-laki tersebut, saya pengen nanya satu hal kepada dirimu, apa? Amal apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada dirimu sampai membuat kamu diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga karamah-karamahmu bisa aku saksikan sekarang ini. Maka perempuan tersebut mengatakan, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti amal apa yang membuat Allah Ta'ala itu begitu ridho kepadaku, saya tidak ngerti. Tapi yang bisa atau yang mampu saya ingat cuma satu hal. Apa itu? Saya selalu mengkondisikan hati saya ketika saya sedang musim panas, saya tidak mengharapkan musim dingin. Ketika musim dingin, saya tidak mengharapkan musim panas. Ketika saya sakit, saya tidak berharap sembuh. Ketika saya sembuh, saya tidak berharap sakit. Ketika saya lapang, saya tidak berharap miskin. Ketika saya miskin, saya tidak berharap kaya. Seperti itu selalu yang saya kondisikan mulai dari saya balik sampai sekarang ini, dan saya menganggap itu adalah salah satu dari amal kecil yang saya harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tersebut mengatakan, innaha laisa bi khusailah. Jadi perempuan itu mengatakan, ini adalah amal kecil yang saya persembahkan kepada Allah taala. Maka laki-laki tersebut mengatakan, itu bukan amal kecil, itu adalah amal yang luar biasa besar yang hanya Allah Ta'ala titipkan di dalam hati hamba-hamba yang begitu Allah Ta'ala cintai. Kita bandingkan sama diri kita. Wis mulai redup-redup, mendung. Nah, kapan pemeanku garing? Gitu. Ketika panas luar biasa, ketika panas luar biasa, yo ngene adem-adem enak lek udan yo. Kita musim panas pengennya dingin, musim dingin pengennya panas. Pas waktu dan istilahnya selalu nyari yang enggak ada, bukan mensyukuri yang ada. Bukan mensyukuri yang ada, bukan ngelihat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada saya begitu banyak, yang Allah Ta'ala berikan kepada saya begitu banyak, yang disehatkan sama Allah Ta'ala dari anggota tubuh saya begitu banyak. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada saya ini begitu luar biasa banyaknya, dan ibadah saya tidak sebanding daripada apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada saya. Setelah percakapan itu pergi, setelah percakapan itu pergi dan tidak kembali lagi menemui perempuan tersebut karena memang jadwal pertemuannya ada di akhirat nanti. Ini yang kita pelajari. Nerimo, belajar nerimo. Kalau bahasanya orang Jawa, nerimo ing pandu. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita syukuri. Hak umur berapa kita sekarang, kita syukuri. Ibadah kita yang mampu kita lakukan sekarang, kita syukuri. Pertemanan yang kita bisa bergaul dengannya sekarang, kita syukuri. Ibadah kita syukuri, maksiat kita renungi, kita taubati, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang sekarang ini terjadi, yang ada pada diri kita, kita terima. Ibadah yang namanya nerimo, ibadah dengan nerima dengan kodok itu apa? Kodok itu apa yang sekarang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, ataupun qadar itu apa yang nantinya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita siap dan harus selalu siap untuk menerima segala macam perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa imra'atun tukalifu zawjaha ma la yutik. Wa qala Abu Sa'id Rasulullah, inna imra'atan abadat ibadat ahli samawati wa ahli al-ardi thumma adkhalat ala zawjiha al-gham min jihatin nafaqah illa ja'at yaumal qiyamah wa yaduha maghlulah ila unuqiha wa rijluha muqayyadah wa sitruha mahtuq wa wajhuha kalihun wa tu'alliqu biha malaikatun ghiladun shidadun yahunu biha finnar wallahu a'lam bis shawab. Untuk senang nggih saya
kok rodok ndak tega bacakan kepada jenengan, tapi bisa dibaca di terjemahan buku Keluarga Sakinah yang ada di tangan jenengan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pertemuan kita yang selanjutnya.